Ini gara-gara berita hoax, Iya, banyak iya. orang tidak percaya bahwa corona itu betul-betul ada dan nyata. Padahal bukti sudah banyak. Seperti apa? Banyaknya orang yang meninggal dalam waktu yang nyaris Iya, bersamaan. betul. Itu kan mesti ada sesuatu. Ya sesuatu itu virus. Iya. Jangan kemudian dialihkan ada taon Iya. atau ada drone. Ini kan Iya. sangat tidak masuk akal sekali. Menariknya pemirsa, beliau ini tidak hanya dakwah di beberapa kampung masyarakat, tetapi jauh lebih dari itu menariknya, dan ini menyentuh sekali, beliau juga aktif di media sosial. Ini yang perlu kita pertanyakan, aktifnya jenengan ke dunia medsos ini atas ikhtiar apa, Kiai? Ya, Barangkali kita bisa yang tahu. pertama Menarik. saya memang tujuan saya adalah dakwah di kalimatillah. Kemudian yang kedua berangkat dari keprihatinan. Iya. Banyak orang kan sekarang yang dengan berita hoax, Iya. info-info hoax, masyarakat bukannya tercerahkan justru tersesat. Tersesat, betul. Tersesatkan. Contoh mengenai virus corona. Iya. Virus corona. Ini gara-gara berita hoax, Iya. banyak orang tidak percaya bahwa corona itu betul-betul ada dan nyata. Padahal bukti sudah banyak. Seperti apa? Banyaknya orang yang meninggal dalam waktu yang nyaris Iya, bersamaan. betul. Itu kan mesti ada sesuatu. Ya sesuatu itu virus. Jangan kemudian dialihkan ada taon Iya. atau ada drone. Ini kan Iya. sangat tidak masuk akal sekali. Sangat tidak masuk akal sekali. Apalagi kemarin sempat trending itu drone, Kiai. Oh iya betul. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh pihak Kominfo bahwa itu adalah hoax. Ya. Itu hoax, jelas hoax. Dan tidak mungkin, artinya mustahil kemudian ada drone. Kalau memang itu nyata-nyata ada, Iya. kemudian disemprotkan di pesantren, kenapa cuma kiainya saja yang kena? Iya, betul. Padahal di situ ada ribuan santri, kok bukan santri yang Iya. kena? Kok cuma kiainya? Kan ini sangat tidak masuk akal. Seperti taon itu juga saya tidak masuk akal. Nah, Makanya barangkali nanti Kiai itu cara memberikan edukasi di masa pandemi seperti ini sehingga mereka terpilah dari hoax itu gimana? ya, yang pertama seperti yang tadi saya melalui medsos karena jangkauannya lebih luas. Ya, lebih yang luas. kedua melalui pengajian secara interaktif, secara langsung. Nah, karena sekarang banyak agenda pengajian yang di cancel karena masa PPKM. Bahkan yang katanya Kiai sendiri terkena dampaknya, Kiai. Ya betul. Ternyata banyak yang kira-kira mana saja yang sudah, daerah mana saja yang sudah. Di Belumpungan sendiri ada yang di cancel, kemudian ada di daerah Telanakan, ada juga di daerah ini Pademawu itu di cancel. Karena apa? Ya ketatnya itu. Jadi PPKM ini betul-betul memberikan dampak. Iya betul dampaknya. Padahal saya ingin mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pandemi corona ini sebetulnya dan bagaimana cara kita menyikapi sehingga sikap kita itu benar menurut Allah, benar menurut manusia. Kan terkadang gini, kita terlalu tawakal, betul. kita menyangka itu sudah benar menurut Allah padahal tidak seperti itu. Tawakal itu harus diawali dengan ikhtiar. Jadi di cancel lah, maksudnya Kiai perasaannya Kiai gimana sih? Ya enggak, karena saya juga paham ini masa-masa PPKM betul. Sangat ketat sekali dan saya memaklumi. Tetapi itu yang di luar ya. Tetapi untuk di wilayah saya sendiri seperti di Nyalaran dan Poel dan sekitarnya seperti kegiatan pengajian rutin, majelis taklim ya tetap saja. Majelis taklim apa namanya? Kalau di sini saya punya banyak sebetulnya. Ada yang sifatnya mingguan seperti pengajian kitab Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah karangan Syekh Mutawalli, karangan Syekh Mutawalli Asy'arawi, itu sifatnya waktunya mingguan, pengajian kitab. Kemudian ada lagi yang setengah bulanan seperti majelis sholawat Babul Ulum. Nah, di situ banyak jemaahnya dan saya sering memberikan edukasi tentang COVID-19 di situ. Pemahamannya seperti apa, cara menyikapinya juga seperti apa, itu sangat penting. Ada yang bulanan di desa Toronan juga ada.
Bikol Pajung yang setengah Iya, bulanan. iya. Itu banyak kalau pengajian kitab rutin saya banyak. Rutin. Banyak. Nah, alhamdulillah. Yang melalui itu, pemirsa, jadi melalui dua. Yang pertama melalui medsos, kemudian yang kedua melalui pengajian. interaktif. Ya. Tetapi yang interaktif lagi-lagi di zona yang aman gitu. Yang di zona aman, Di zona yang di zona aman. Alhamdulillah pemirsa, ke sini kita mendapatkan ilmu yang baru, bahkan sangat bermanfaat bagi kita. Yang terakhir ini mungkin Kiai, ini resep Kiai untuk menjaga imun. Nah, Barangkali betul. nanti bermanfaat bagi Yang pertama menghindar. ya, pertama Karena apa? Mencegah itu lebih utama daripada mengobati. Betul. Seperti apa? Ya sebelum kita terjangkit sakit, ya Iya. ikhtiar itu sangat penting, seperti pakai masker di dalam acara atau suasana seperti apapun. Iya. Kemudian yang kedua cuci tangan. Kalau bisa ya jaga jarak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita menjaga kesehatan. Kalau saya hampir rutin setiap pagi itu kan saya biasa nyiram tanaman. oh Sekaligus Iya. berjemur. berjemur Sekaligus benar-benar. berjemur. Iya. Biasanya dari jam 8 itu entah kadang sampai jam 9, kadang sampai jam setengah 10. Nah seperti sekarang biasanya saya nyiram ini, saya kan suka tanaman itu. Kalau sudah tidak melakukan aktivitas dai, Iya, iya. kegiatan rumah gitu ya. Kegiatan di rumah ya seperti itu. Kemudian Kalau ikhtiar- ramuan itu Kiai, ramuan. kalau ramuan saya tidak ada ramuan Tidak, yang oh, yang khusus, tidak. Tetapi saya memang jarang kalau minum obat yang kimia. Iya, Kiai. Kimia saya jarang kalau kecuali terpaksa sangat sakit parah gitu ya. Artinya saya lebih suka minum jamu jamu racikan. Iya. Di sini kebetulan banyak tetangga saya yang bikin buat jamu. Kira-kira Kiai sepertinya ketika saya men-searching beliau itu Kiai ternyata sering digandeng Polres untuk melakukan dakwah ini ya, Brimob Iya. yang paling sering saya Brimob. memberikan dakwah untuk Iya, di kesehatan Pol- lah. Iya, karena entah yang saya tahu itu ya di Pamekasan yang dapat sertifikat DAI dari Iya, Kemenak betul, itu, betul, Kiai. dari Kemenak Pusat. Setahu saya 3 orang kalau di Pamekasan, entah yang lain ya saya kurang Iya, iya, tahu. iya, Kiai. Saya sendiri, kemudian ada Kiai Saiful Rahman dari Karanganyar Pangandaran Iya, itu, betul. Sekar Anyar, kemudian ada Kiai Nurul Hamdalah dari Kelanakan. Itu yang saya tahu, itu yang sudah bersertifikat DAI dan menyatakan lolos untuk melakukan dakwah ke masyarakat. Fokusnya nanti ke mana itu? Ya Yang ini sesuai dengan amanat dan misi Iya. sebetulnya dari Kemenak, yaitu bagaimana menciptakan ketenangan, Oh, iya, termasuk betul, betul. menghalau info-info yang sifatnya hoax dan mengacaukan pemahaman masyarakat. Itu yang terpenting. yang terpenting juga Kiai untuk mencegah kepanikan, karena hari ini begitu paniknya Baik, masyarakat. itu sering ya. Ya, sering. Orang menciptakan kepanikan itu melalui berita-berita bohong yang Iya. contohnya yang sangat saya sayangi adalah berita adanya tahun dan sebagainya. Itu masyarakat di samping dihantui dengan virus corona, mereka mesti dihantui dengan tahun. Jadi semakin panik lah, Iya, Bang. semakin takut, sehingga orang kalau secara psikologis itu takut, khawatir, imun itu menurun. Ketika imun Iya. menurun, ya tentunya penyakit lebih cepat menghinggap kepada seseorang kalau dia sudah khawatir, takut yang berlebihan. Iya, betul. Barangkali penutup Kiai ada ajakan kepada pemirsa di rumah untuk tetap Iya. mematuhi protokol kesehatan. Begini, saya menghimbau bahwa menghadapi masa pandemi ini dan sebentar lagi kita akan berlebaran Idul Adha, maka sebaiknya kita mengikuti instruksi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu bagi orang yang berkecukupan atau berkemampuan lebih untuk membeli hewan Iya. kurban, maka sebaiknya dana
tersebut dialihkan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, karena apa, maslahatnya lebih besar Ya. ketimbang kita sekedar berkorban. Yang lebih utama lagi, kalau kita di samping membantu orang yang terdampak virus COVID-19 itu, kita juga melaksanakan kurban di wilayah kita sendiri. Itu yang sangat penting. Dan juga kita harus mematuhi protokol kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting. Virus corona itu nyata. Walaupun tidak bisa dilihat secara kasat mata. Iya, karena di bawah itu luar biasanya mereka tutup mata kayak tidak ada corona. Ya, karena tidak kelihatan, padahal sudah nyata dampaknya seperti apa, banyaknya orang yang meninggal. Iya betul. Ya, itulah ajakan beliau. Semoga pemirsa yang ada di rumah bisa berhati-hati di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Dan terima kasih waktunya Kiai. Beliau ini, saya mengenali beliau, Kiai ini yang cukup masih muda, dan semoga diberikan kesehatan Kiai untuk selalu diberikan kebermanfaatan untuk umat. Amin. Karena beliau juga aktif di Nahdlatul Ulama sebagai wakil ketua LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pamekasan. Kita doakan pemirsa, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, sehingga beliau terus menebarkan dakwah Islam ala rahmatan lil alamin. Terima kasih waktunya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.